Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak tadi pagi ya, kita dari Yayasan Bali Muarah pukul 04 berangkat menuju satu lokasi di dalam satu kegiatan amal soleh sosial ya. Maka saat ini kita sedang berada di salah satu tempat yang kita tuju, yaitu Kampung Nunggul, Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Salah satu di antara daerah atau perkampungan yang memang pada tanggal 1 dan 2 Januari yang lalu mengalami satu musibah air banjir yang begitu dahsyat. Terlihat, bisa kita saksikan banyaknya rumah-rumah yang hancur, kemudian bangunan-bangunan yang hancur. Nah, maka sebagai bentuk kepedulian kita dari lembaga, kita mendatangi salah satu tempat, yaitu pesantren Pondok Raudhatul Hijrah. Kami ke sini dalam rangka melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai bentuk empati kami dari Alimaroh ke Banten adalah untuk memberikan bantuan sumbangan yang memang diambil dari seluruh wali murid yang pada 2 pekan lalu kami menggalang bantuan untuk musibah banjir. Mudah-mudahan kepedulian kami, empati kami dari Alimaroh ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berada dalam bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang tetap istiqomah berada di atas risalah Allah dan sunnah Rasulnya hingga akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Muarah TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema menjaga diri dari maksiat di bulan Ramadan. Apa itu maksiat? Syekh Ali bin Muhammad Al-Jadjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau menjelaskan makna al-maksiat, yaitu al-maksiat mukhalafatul amri qasdan, yang artinya maksiat adalah menyalahi perintah dengan sengaja. Pemirsa Al-Muarah TV yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa maksiat itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu maksiat secara zahir, maksiat secara nyata. Yang kedua, maksiat secara batin, maksiat secara tersembunyi. Maksiat secara zahir ini mungkin kita agak sulit untuk melakukannya, karena bisa saja ketika kita akan melakukan maksiat itu, banyak orang-orang yang di sekitar kita akan mengingatkan kita bahwa itu perbuatan tidak baik, itu perbuatan dosa.
sehingga kita ini dapat terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Adapun dosa secara batin yang tersembunyi ini, kadang-kala kita ini sering terjerumus masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Karena itu kita perlu mengetahui apa itu maksiat secara batin tersebut. Masyarakat muslimin, pemirsa An-Nartib yang berbahagia, dalam hal ini Al-Imam Ibnul Jauzi telah membuat istilah terhadap kemaksiatan tersembunyi ini, yaitu dengan istilah talbis iblis, yang artinya perangkap iblis. Lalu dia menjelaskan atau mendefinisikan talbis iblis ini dengan izharul batil fi suratil haq, yang artinya menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Nah, dalam bulan Ramadan inilah kita sering sekali terjerumus ke dalam talbis iblis ini. Bagaimana? Seperti apa? Kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan ini, setiap kali kita memasuki bulan Ramadan, kita berpuasa, kita dapati semua orang ketika mereka akan mempersiapkan hidangan makanan untuk berbuka, itu yang begitu bermacam-macam hidangan makanannya, begitu yang beragam, yang berwarna-warni minumannya. Itu yang kita dapati setiap kali kita memasuki bulan Ramadan. Dan ini terjadi setiap tahun, terjadi setiap generasi, bahkan setiap abad. Ini dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Sikap kita yang berlebihan dalam menyiapkan makanan kita berbuka, bisa jadi kita masuk ke dalam talbis iblis, masuk dalam perangkapnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Karena itu kita harus selalu memperbaiki sikap kita dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama setiap tahunnya seperti itu. Karena talbis iblis ini adalah kemaksiatan yang tersembunyi ataupun yang tersamar, yang kita melihatnya sebagai kebaikan, sebagai suatu hal yang wajar, tetapi dia mengandung kebatilan. Karena memang Allah telah melarang kita untuk melakukan suatu hal yang berlebihan. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 sudah Allah jelaskan, firman Allah, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya makanlah, minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi inilah yang harus kita waspadai, berlebihan dalam kita makan minum kita ketika kita berpuasa. Dan ini juga menyalahi daripada hakikat kita berpuasa. Karena hakikat puasa kita adalah al-imsak, menahan diri kita, menahan nafsu kita. Nah, ini ironis ketika kita disuruh untuk menahan nafsu kita, nafsu syahwat kita, di siang hari kita menahan lapar, kita menahan minum haus, namun ketika kita berbuka kita melampiaskan syahwat nafsu kita. Nah, inilah yang harus kita waspadai, sikap kita yang mungkin selama ini keliru menyikapi bulan Ramadan seperti itu. Hendaklah kita rubah, kita rubah sikap kita dengan sikap yang baik, sehingga kita menjalani Ramadan ini dengan penuh hikmat, dan kelak ketika kita keluar dari Ramadan kita mendapatkan asar, kesan, bekas Ramadan yang kita jalani. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah yang saya sampaikan. Dikurangnya saya mohon maaf. Aku dikal aja, wastaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.